Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Dewan Juri, yang saya hormati pula kepada jajaran pengurus DPD HIPSI Kabupaten Lumajang, yang saya hormati kepada Ketua LPNU Kabupaten Lumajang. Pada siang hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, di mana kita diberikan kekuatan dan hidayahnya Allah bisa berpresentasi terkait dengan kegiatan Santripreneur siang pada hari ini. Saya terkait dengan produk kami, yaitu terasi khas Desa Wadgalih, di mana kita berangkatnya dari konsep out of the box, yaitu berpikir di luar nalar. Kita melakukan riset pertama kali apa yang harus kita munculkan tentang perekonomian yang ada di desa kami, yang kebetulan desa kami ini bersebelahan dengan pantai selatan Desa Wadgalih. Akhirnya gagasan ini muncul melalui riset atau penelitian di kalangan muda yang dilakukan oleh teman-teman, dan akhirnya kita mengangkat terasi ini karena terasi ini masih belum dikenal oleh masyarakat halayak, khususnya Kabupaten Lumajang. Akhirnya kita konsep dan kita packing bagaimana ini berkelas. Sebelumnya masyarakat Desa Wadgalih terasi ini hanya di packing ala kadar, ala tradisional, jadi tidak layak untuk masuk market nasional. Akhirnya kami mempunyai ide dan gagasan agar terasi ini menjadi masuk market nasional. Akhirnya kita packing bagaimana kita harus membina para para pemberdaya terasi ini. Dulunya stok ini tidak bisa keluar dari desa kami, dan alhamdulillah kita packing, kita kenalkan ke pasar melalui, kita memanfaatkan medsos, kita promokan dari medsos, kita ikut segala kegiatan yang ada di Kabupaten Lumajang seperti bazar UMKM, bazar-bazar yang difasilitasi teman-teman IPSI, kita ikutkan, kita pamerkan, dan alhamdulillah terasi ini sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Prosesnya itu sangat mudah karena terasi ini bahannya dari laut, anaknya udang itu. Kalau komposisinya itu anaknya udang, diproses melalui penjemuran, terus sampai jadi itu prosesnya sangat mudah, jadi tidak pakai bahan pengawet. Kalau tidak salah kita hanya masyarakat di sana itu hanya pakai garam untuk rasa. Oh iya. Jadi dijemur selama 1 hari ini dengan ditandai apakah teksturnya itu kalau sudah kering bahwa agak hitam, mulai menghitam, itu baru diangkat, ditaruh, dan terus setelah itu reket ditumbuk. Ditumbuk monjan muturan toto, kalau bahasanya itu ditutup. Terus selanjutnya kita kelola, biasanya secara masyarakat sana itu digulung, itu biasanya pakai daun pisang. Akhirnya kita packing seperti ini contohnya. Ini packingan teman-teman. Terasi merupakan awet ikan atau rebon yang telah diolah dengan pemeraman, lalu dilakukan pembuatan produk terasi, juga ditambahkan garam
berfungsi untuk bahan pengawet, bentuknya seperti pasta. Pasta hitam agak coklat seperti tanah liat basah, itu sudah terbentuk seperti ini. Ini sampelnya sudah jadi, mungkin nanti bisa dibagikan ke Dewan Juri. Jadi selain terasi kita juga bermain di kedai mungkin ya. Ada di bawahnya itu Pak Tosin. Ini lapak kami sebagai pemasar terasi. Jadi manfaatnya terasi ini hanya bumbu sambal itu. Jadi terasi sekarang di Wotgalih itu kita kerjasama dengan pemerintah desa, dan pemerintah desa mengamini bahwa bagaimanapun langkah teman-teman muda yang difasilitasi oleh Mas Ervan beserta bekerja sama dengan pemuda Ansor, kita terus bersinergi karena kaum muda di sana banyak yang nganggur. Selain stok terasi ini tidak bisa keluar dari desa Wotgalih, dan akhirnya kita bisa membantu bagian pemasaran untuk di tingkat medsos, baik di Kabupaten Lumajang. Sudah, terima kasih. Oke, cek. Mas mau tanya, kenapa memilih strategi memasarkan terasi dengan counter atau outlet warung kopi? Saya ini agak tanda tanya ini, kenapa naruh terasi ya di warung kopi? Terima kasih. Terima kasih. Terasi ini sungguhnya kenapa ditaruh di warung kopi? Yang pertama, kita untuk menghidupkan brand dari Desa Wotgalih kami sendiri. Karena selama ini kita ketika ada orang yang ziarah, artinya kenapa sih kedai kita ada di pinggir makam di Mbah Derajat itu. Setelah itu ada beberapa pengunjung yang tanya, artinya, Mas, di sini khasnya apa sih? Khasnya, terasi Pak, di sini ada namanya terasi. Itu terasinya apa? Terasi reket. Reket semacam udang lah, bukan gitu. Karena kecil sekali, tapi katanya saya tanya kepada beberapa pengrajin itu bukan udang gitu. Karena memang reket itu tidak bisa besar kayak ikan kecil sekali seperti itu. Tidak bisa besar. Jadinya coba Mas, saya pengen tahu. Jadinya kita coba, waktu itu ada orang Malang yang tanya, ini Mas, ini reket terasi reket asli tanpa bahan pengawet. Ini pun kita prosesnya itu pun kita pakai ditumbuk, pakai tradisional, tidak ada penggilingan seperti itu. Jadinya setelah itu saya coba, kok di sana banyak yang mengolah terasi, dan uniknya terasi ini hanya ada di waktu kemarau saja seperti itu. Tetapi awalnya bahannya reketnya itu keluarnya ada, ya. Awalnya keluarnya hanya pada musim kemarau. Jadinya tapi di sana banyak seperti itu Pak. Itu kenapa Kak kita ada di itu awalnya seperti itu Pak. Awalnya kita ada beberapa tamu tanya makanan khasnya, terus kita ada kedai tanya kenapa kita tidak pasarkan inilah ya seperti itu. Terus alhamdulillah kita memanfaatkan momen-momen, karena di makam Mbah Derajat sendiri itu malam yang ramai seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas, mau tanya untuk kemampuan produksi sendiri, karena kan adanya bahan baku di musim kemarau saja, sedangkan kita untuk produksi kelangsungan bisnis ini akan harus sepanjang tahun. Kira-kira dari kemampuan produksi itu sama penyerapan pasar bisa gini Pak, untuk produksi dalam satu musim itu keluarnya reket itu bisa mencukupi 1 tahun, karena banyak sekali seperti itu. Bukan hanya satu rumah nanti itu yang memanfaatkan, banyak sekali Pak. Bisa dikatakan satu desa
Meleman, Galih, semuanya itu di situ banyak para pengrajin seperti itu. Iya. Jadi sentralnya seperti itu. Makanya kami bantu memasarkan. Terus alhamdulillah kami sudah ada pemesanan banyak seperti itu. Yang mau saya tanyakan, berapa persen sekarang masyarakat yang bekerja buat terasi itu, Pak? Kalau untuk musim penghujan ini tidak ada sama sekali, cuman stoknya ada di rumah-rumah, Bu. Karena uniknya terasi ini, saya mengatakan lagi kalau ditanyakan persentasenya bisa dikatakan untuk Wat Gale saat ini ketika untuk masyarakat ke bawah itu 90% untuk masyarakat ke bawah, bukan menengahnya loh Bu ya. Semuanya itu masyarakat ke bawah yang saya tanyakan. Bukan untuk kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah seperti itu Bu, 90%. Tahan berapa lama itu? Ini bisa 10 tahun. Kalau terasi ini tambah lama itu tambah enak. Tapi dengan sistem pengemasan dengan pakai daun pisang seperti itu Bu. Itu terasinya enaknya di situ. Ciri khasnya di Wat Gale itu tidak tanpa pengawet. Saya kaget, masa sih Pak dengan penilaian? Iya Mas, coba sampean rasakan seperti itu. Saya nyoba, kalau sampean melihat prosesnya yang namanya ditempuh seperti ini, tapi tidak diinjak-injak seperti itu pakai kayu. Pak, itu kan produk katanya lama ya, sampai 10 tahun gitu kan. Terus kalau gitu dan dari bahan bakunya dari reket, berarti kan kandungan ikannya kan sangat banyak ya. Apa pernah sudah diuji misalkan sekarang dari terasi satu box gitu ya, satu bundaran itu kadar misalkan kadar gizinya seperti apa. Terus misalkan tadi mengatakan keawetan 10 tahun itu apa pernah mungkin saya pernah menahan reket ini misalkan entah kakek saya atau apa gitu misalkan gitu. Itu yang saya tanya Pak. Belum ada gitu yang saya tanyakan. Loh, masa itu yang saya tanyakan. Mana Mbak yang sampean katanya sampai 10 tahun seperti itu, yang artinya lamanya bisa sampai 10 tahun. Itu saya tanya masih belum tidak ada seperti itu. Ya sudah, saya artinya masihnya masih belum sampai 10 tahun seperti itu. Kalau sampai yang 3 tahun ada seperti itu. Ya udah saya coba ambil sampelnya. Seperti itu. Atau untuk kandungan gizinya gimana Pak? Kalau untuk kandungan gizinya kami masih belum sempat meneliti ke sana Pak. Untuk kandungan gizinya kami masih belum meneliti ke sana, tetapi itu hanya untuk pemasaran saja. 10 tahun itu dibiarkan gitu. Enggak, tanpa katanya Mbak ada seperti itu, tidak ada udara yang masuk seperti itu, dibungkus dengan apa namanya kayak bako seperti itu Pak. Kayak bako dibungkus dengan daun pisang, tapi dibungkus dengan pisang terus dibungkus dengan plastik di luarnya itu tanpa adanya udara yang masuk seperti itu. Iya. Terus untuk jenengan sendiri dalam proses pembuatan ini? Kalau di saya sendiri Pak. Iya itu apa langsung untuk kebutuhan 1 tahun apa? Kan kalau 1 tahun kayak produk itu tidak terjual kan gitu. Apa memang membuatnya sudah diperbanyak dan dikemas ditaruh di rumahnya masing-masing seperti itu. Kalau ada yang tanya baru dikasihkan seperti itu. Artinya karena kebanyakan saya banyak itu. Wah, ya enggak seperti itu. Karena di sini perkemasannya terasi itu aslinya dibuat Gale seperti itu, Pak. Produksinya karena hanya membantu pemasaran. Intinya kami di sini khususnya kepada kedainya seperti itu. Oke, kalau ini mungkin pertanyaan terakhir, ini kayaknya usaha dari teman-teman Ansor ya, organisasi yang di scale up menjadi bisnis bersama ya. Saya mungkin cuma bisa menambahi, kayaknya harus ada tantangan, harus siap untuk di upgrading ke arah teknologi sama marketnya. Jadi kadangkala kita kurang di penguatan SDM. Kalau teknologi sama market mungkin tinggal cari duit gampang ya. Lah, bagaimana persiapan teman-teman Ansor untuk men-skill up organisasi Anda ini di unit ya itu ya. Ansor di situ itu apa SDM-nya sudah mendukung dengan network yang terbangun. Jadi yang jelas konsep bisnis jenengan, model bisnisnya itu nanti lebih ke arah
sentra kan, kawasan, membangun sebuah klaster terasi reket ya. Nah ini yang harus segera di push sampai ke arah ya mungkin bisa pemasaran secara digital mungkin atau yang pokoknya yang cepat lah. Yang penting teknologi sama permodalan yang dikuati. Yang terjebak biasanya orang-orang kan terjebak saya butuh duit sama teknologi lah. Tapi kenyataan yang ada di lapangan SDM. Nah ini yang saya tanyakan adalah bagaimana kesiapan SDM dalam koridor organisasi Ansor itu sendiri. Terima kasih. Ya, maka dari itu kita berapresiasi karena DPD HIPSI sudah mengadakan ini, karena proses ini akan lebih mendewasakan kami bagaimana caranya lebih beredukasi kepada tingkat pemasaran yang lebih sentral. Jadi memang kelemahan kami di sana. Oh sudah ya. Oh, terima kasih. Ya, sekian dari saya. Wallahumma fiqh illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.